Hai guys, bersama Bang Boy tentang Bandara Kertajati. Ini betul-betul dialamatkan ke Jokowi memang ini ya, narasi WUS dan terbaru narasi Kertajati. Wow, wow. Sebegitu menakutkan Jokowi kan? Lihat kan hasil mahakaryanya kan? Sampai diklaim lah bahwasanya itu proyek ngibul. Enggak. Bang Boy setuju. Jadi kok apa yang ngibul termasuk Kertajati ini? Siapa yang nyinggung Bang Boy? Si calon wakil presiden 2029 AHY. Enggak. Bang Boy akan nggak peduli dia menteri atau tidak, tapi pendukung AHY sekarang udah mulai gerak mereka untuk nyerang Gibran. Ya, untuk nyerang Gibran, nyerang Jokowi. Sekarang kita tangkal hoax mereka. Kita bahas nih dia kesini ya. AHY udah berani nyenggol Luhut Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sudah berani nyenggol Luhut Binsar Panjaitan. Seperti pernyataan AHY soal utang kereta cepat WUS Jakarta-Bandung tidak boleh menghambat rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Utang WUS memang bikin ribet sebab sampai saat ini belum ada kejelasan siapa yang akan menanggung proyek warisan Jokowi itu. Tak cuma itu, AHY juga menyenggol pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka yang diinisiasi Luhut saat era Jokowi. AHY bilang pembangunan bandara tidak memperhatikan konektivitas sehingga mubazir dan akhirnya sepi. Sebagai Menko Infrastruktur, AHY memang harus memastikan pembangunan era Prabowo tepat, bermanfaat, dan efisien. Wow, tepat, efisien. Wow, oke. Kita setuju moto itu, tapi jangan tabrak tembok. Kayak nggak tahu diri. Kenapa nggak tahu diri? Ada media menarasikan ini adalah perang antara AHY sama Luhut. Dulu memang Luhut pernah nyenggol AHY, ya. Tapi karena AHY nyenggol Jokowi. Kenapa sih kita ini suka buruk sangka gitu? Presiden itu saya kenal lah, tidak ada sama sekali intention dia untuk melakukan itu. Beliau itu tidak pernah mau mencampuri masalah hukum. Mau mencegal orang tadi seperti dibilang si Agus tadi, supaya dicegal apa partainya, nggak ada itu sama sekali. Mengapa itu Presiden bisa itu terjadi? Saya bukan muji-muji presiden, tidak. Tapi presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi, nggak betul sama sekali itu. Ya. Tentang apa nih Bang Boy? Jokowi dituduh menjegal Anies. Padahal siapa yang dijegal? Ya AHY sendiri. Sama siapa? Sama Anies. Seharusnya kan itu kan juga tamparan ya buat AHY ya. Bahwasanya siapa yang dituduhkan malah orang yang dibela itu malah yang menjegal dia. Muncul SBY, saya prihatin. Wah. Nah, yang terbaru ketika ada statement ini di mulutnya AHY. Tapi bagus kan? Besar, bagus, megah, tapi in the middle of nowhere. Kertajati, beberapa saat yang lalu, di awal saya masuk ke Kemenko Infrastruktur ini, dihadapkan dengan permasalahan Kertajati. Sudah pernah ke sana semua teman-teman? Di Majalengka, kawasan Rebana namanya. Nah, kita coba mencari solusi agar traffic bisa kembali hidup. Maksudnya pesawat bisa datang ke sana dan pergi dari sana. Kita harus ciptakan sesuatu. Nah, disinilah mungkin awalnya dulu kurang terintegrasi. Bandaranya dibangun, tapi konektivitasnya terlambat. Mantap sekali bahasamu ya. Ya. Kurang. Tapi kamu harus ingat dulu ya satu hal. Harus ingat dulu tentang satu hal ini. Apa itu? Ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang ya, saya kadang-kadang juga speechless juga mau mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian oke, terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Wow. Hey,
Jangankan 70%, ini dari 0%. Ya, Bang Boy akan bongkar di sini. Sebab Bandara Kertajati ini bukan langsung Pak Jokowi langsung buat, bukan. Ada tahapan-tahapan yang sudah dilalui sejak 2003 malah, zaman Megawati. Presiden Susilo Ya. Bambang Yudhoyono mendukung sepenuhnya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka, Jawa Barat. Rencananya bandara ini akan menjadi bandara internasional terbesar di Indonesia. Dukungan ini dinyatakan Presiden saat menerima laporan pembangunan mega proyek BIJB dan pembangunan jalan tol Cisumdawu serta jalan tol Cikapali. Presiden SBY optimis bahwa BIJB dapat menggantikan Bandar Udara Hussein Sastranegara dan juga menjadi bandar internasional terbesar di Indonesia. BIJB rencananya akan dibangun di atas tanah seluas 5.000 hektar. Pembangunan BIJB dianggarkan menghabiskan dana sebesar 24,5 triliun rupiah. BIJB baru akan dimulai pembangunannya di tahun 2015. Oke, akan dibangun di tahun 2015. Oke, supaya gampang mengikutinya guys ya. Lihat ini adalah alurnya. Awalnya itu 2003 sampai 2005, zamannya Megawati, baru masuk ke saat ketika SBY dilantik 2004. Ya kan? Itu adalah gagasan pembangunan bandara baru muncul karena Bandara Hussein Sastranegara dianggap sudah tidak memadai dan sulit dikembangkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan pembangunan bandara baru di Kertajati, Kabupaten Majalengka karena lahannya luas dan strategis. 2003, ingat 2003, 2006 sampai 2010 studi kelayakan, udah 4 tahun loh studi kelayakan. Oke, lagi ya. Baru masuk 2010-2013 tahap perencanaan teknis dan pendanaan. Wah, gila nggak? Gila nggak? Seolah-olah ini semua salah Jokowi, semua bla bla. Inilah makanya nggak bisa selesai hanya 10 tahun. Nggak bisa selesai hanya berapa tahun. SBY dari awal memerintah sampai selesai dia cuma omon-omon. Perencanaan masih perencanaan pendanaan. Sebelumnya tadi apa? Studi kelayakan. Wah, 10 tahun loh. 10 tahun loh. Ya, 10 tahun. Tapi lihat dong. 2014 sampai 2018 adalah pembangunan fisik dimulai. Ya. Landasan pacu runway sepanjang 3.000 meter, apron, taxiway dan terminal penumpang. Ingat, ada loh dibangun loh infrastruktur pendukung seperti akses jalan tol Cisumdawu juga dikerjakan bersamaan ya. Jadi tolong jangan ini mah kurang terintegrasi, kurang disupport dengan yang lain. Semuanya sudah. Ya pun kalau masih tetap sepi, ya itulah tujuannya pemerintah ada. Terus berpikir kreatif dikit. Oh, ini berarti harus gini, kerjasama sama Kang Deddy, bukan malah memframing in middle of nowhere. Wis, tempat terpencil, kurang ajar. 2003 siapa yang idein? 10 tahun siapa yang terus menggodok ini dengan studi kelayakan, studi omon-omon. Jokowi tinggal eksekusi selesai 4 tahun. Kalian ngomong-ngomong 10 tahun, Jokowi kerja 4 tahun selesai. Lalu dibilang in middle of nowhere. Wih, sakit banget lah aku dengarnya omongan itu loh, asli. Seolah-olah Jokowi kayak gak ada otak buat bandara di tempat yang terpencil. Bang Boy juga gak salahkan juga pemilihan tempat di situ ya, by the way ya. Tapi ketika seolah-olah Jokowi yang salah untuk in the middle of nowhere, wow, Bang Boy lawan. Gak peduli kau siapa, AHY mau cawapres nanti kau, silakan cawapres. Tapi kalau udah mulai curi-curi start dengan cara serang Jokowinya kau, kita lawan. Dan berikut ini adalah beberapa mega proyek Indonesia yang mangkrak, gagal, dan terbengkalai. Selanjutnya adalah Bandara Kertajati.
Pemerintah berencana untuk memperluas fungsi Bandara Kertajati menjadi bengkel pesawat, selain untuk mengangkut penumpang dan kargo. Tentunya rencana ini sudah dibahas dalam rapat terbatas di Istana Negara. Bandara Kertajati ini diresmikan pada bulan Mei tahun 2018 dengan memakan biaya sebesar 2,6 triliun rupiah. Sayangnya bandara ini telah mengalami penurunan jumlah penerbangan. Alasan utama bandara ini sepi adalah masalah aksesibilitas. Akses untuk menuju ke bandara ini ternyata cukup sulit. Akses ke bandara hanya bisa dilakukan melalui jalan raya yang sering macet dan lokasinya cukup jauh. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebelumnya mengatakan bahwa Bandara Kertajati akan berfungsi secara optimal jika tol Cisumdawu selesai dibangun. Bandara Kertajati adalah bagian dari kawasan Rebana Metropolitan. Dari 13 kota industri baru yang akan dibangun di Rebana Metropolitan, Kertajati direncanakan akan menjadi kota baru dengan konsep Aero City. Rebana Metropolitan diproyeksikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di masa depan melalui pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Selain itu juga Menteri Perhubungan memastikan bahwa Bandara Kertajati juga akan difokuskan untuk umroh dan haji warga Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah. Ini proyek jangka panjang. Ingat, Jokowi itu memikirkan jauh ke depan. Kalau enggak gue yang mulai, siapa lagi? Ya, terbukti kan Pak Prabowo sekarang zamannya dia adalah zaman untuk memulai MBG. Jadi udah pas ini, ya apa yang dilakukan oleh Jokowi dilanjutkan Prabowo, sudah pas, sudah tepat. Yang harusnya dilakukan dulu sejak zaman Soekarno, bukan malah banyak istri, bukan malah punya banyak istri, kerja untuk negara. Berapa puluh tahun mengabdi jadi presiden. Bukan prestasi dibanyakin Soekarno ini, istri yang dibanyakin. Soeharto 32 tahun, apa yang lakuin dia? Lu bilang enak, zaman Soeharto, penak zaman kutoh, makan itu, penak zaman kutoh. Kita terlambat karena pemimpin bangsa di masa lalu yang lambat, yang nggak tahu cara membangun negeri. Sekarang sudah tracknya benar, ya. SBY pun akan kuakui dia membuat keuangan stabil, stabilitas nasional ada. Ya. Lalu Pak Jokowi dengan infrastrukturnya, Prabowo dengan SDM-nya, wah ini udah komplit ini. Ya Megawati jangan dianggap lah Megawati. 3 tahunnya pulau terjual, apalagi 10 tahun, wah. Tapi tolong ya AHY, kalau itu diangkat Jokowi jadi menteri zaman Jokowi, di saat kau disepak, ditendang, ditusuk, dikhianati sama Anies. Gila aja bagi Bang Boy. Makanya sikap Bang Boy ini juga diwakilkan oleh beberapa netizen, guys. Mas AHY sudah berani senggol-senggol warisan Pak Jokowi terkait dengan Bandara Kertajati ini terbaru. Beliau mengatakan bandara itu sepi, kemudian bagus, megah, tapi in the middle no here. Tahu nggak artinya kawan-kawan? In the middle no here. Posisinya antah berantah. Bagaimana tanggapan netizen? Tulis di kolom komentar. Apakah Mas AHY ini sudah open play, tipis-tipis? Hah? Atau ada agenda ke depan? Nah, saya nggak tahu, mudah-mudahan persepsi saya salah kawan-kawan ya. Tapi ya ini udah umpan lambung sih bos, ya. Atau dia tersinggung karena dulu zaman Jokowi, SBY mengkritik Jokowi tiba-tiba ke Hambalang. Ya itu mangkrak memang pantas disindir. Lah Jokowi berhasil membangun. Sosok nyindir dengan gaya-gayamu. AHY lawan Gibran belum tentu menang kau, apalagi lawan Jokowi. Bapakmu pun belum tentu menang lawan Jokowi. Mas AHY senggol Bandara Kertajati gak bakalan rame. Berbeda dengan kereta cepat, habis Pak Jokowi, ya kan? Kenapa begini, kenapa begitu, ya kan? Bahkan dulu yang bersama dia itu habis juga mengobok-obok, mengkuliti. Bandara Kertajati yang Bang AHY, Mas AHY senggol itu gak akan rame. Kenapa? Karena ada raja terakhir di situ. Megawati, ratu. Saja era Megawati.
Aduh, main kacan. Ya, kok ada. Ya, sekesel-keselnya kita debat sama anak abah, kita tahu mereka makanannya teh onta, makan kencing onta. Tapi agak kesel kita berdebat sama pendukungnya Megawati. Maksudnya gini, lo tau Megawati kan? Megawati ini pernah presiden 2 tahun, 2-3 tahun. Kan kau lihat sendiri kan track recordnya apa. Lalu kok kau sembah dia, kok kau jilati dia, itu kadang-kadang Bang Boy kadang itu nggak habis pikir. Sama-sama buzzernya, nggak usah buzzer, fansnya Megawati nih guys ya. Mengklaim terpanjang, mengklaim pelopor G20. Pertama tentang Jati Gede itu bukan. Ini tentang perkisruhan waktu itu terjadi. Khusus kepada warga Majalengka, saya mau bertanya sedikit tentang Bandara Kertajati. Apakah benar Bandara Kertajati itu sepi? AHY atau Agus Harimurti menyebutkan kalau Bandara Kertajati itu sepi karena lokasinya in the middle of nowhere. Atau dengan kata lain, di anta beranta. Anta beranta ini bisa diartikan tempat terpencil yang pasti sulit dijangkau dan bisa jadi keberadaannya tidak diketahui banyak orang. Kita perlu ketahui dulu, ini adalah tahapan pembangunan Bandara Kertajati yang ada di Majalengka di era SBY. Ide pembangunan bandara. Pokoknya ini bantu share guys ya, bantu share. Ya, 10 tahun pokoknya gini, 10 tahun zaman SBY dia hanya mempunyai ide, mengembangkan ide, studi 10 tahun. Tiba-tiba orang bekerja 4 tahun dengan hasil nyata, bukan omon-omon. Coba cek dulu tuh. Biaya studi berapa itu? Coba suruh cek dulu. Takutnya lebih gede biaya studinya selama 10 tahun ketimbang biaya pembangunannya. Zaman SBY gitu loh. Ingat Pak SBY, Bank Senturi? AHY. Entahlah, sudahlah, biarlah AHY itu dengan segala tujuan politik dia. Tapi ketika kau menyerang Jokowi, menyerang Gibran, ya Bang Boy akan tampil untuk mengcounter narasimu itu, ya. Untuk kau ingat, tahu diri dikit, kau tuh pernah diangkat Jokowi, dimuliakan Jokowi di saat kau direndahkan Anies. Ya mungkin itu karaktermu mungkin, karena ya Pak SBY juga pernah dituduh kan, ya menikam Megawati saat Megawati ngangkat SBY menjadi Menko Polhukamnya Megawati. Ya mungkin itu karakter lah ya. Thank you, support terus channel ini untuk terus menangkal hoax